Untuk keberlanjutan Pak, kan mungkin kan setiap tahun beda-beda Pak tempatnya. Ya. Kita kan pengennya tidak hanya datang kemudian menghadirkan prestasi pertunjukan. Untuk keberlanjutannya itu gimana Pak? Ya pasti tadi sudah sempat disinggung ya bahwa ada kerjasama kolaborasi antara teman-teman yang datang ini, seniman mengajar ini dengan seniman lokal. Itu kunci ya. Karena apa? Karena pada akhirnya kebudayaan ini kan bergeraknya kan di akar rumputnya itu ya. Gitu. Dan selama ini mungkin sambungannya belum terjadi di antara seniman lokal dengan masyarakat atau pemerintah daerah. Ya karena nggak ada jembatan aja gitu ya. Nah, dengan kedatangan teman-teman ini kan program ini sendiri membangunlah gitu ya relasi-relasi di antara seniman lokal, pemerintah daerah, masyarakat, murid-murid dan seterusnya dan tentu ke depan sih kita juga terbuka ya gitu. Kalau seandainya di lokal tuh sudah ada katakanlah pelembagaan ya dari upaya ini gitu ke depan gitu, terus mereka mungkin memerlukan dukungan sih nggak tertutup kemungkinan gitu ya. Dan sekarang ini kan sebetulnya fasilitas untuk mendukung kegiatan semacam ini cukup banyak ya, ada dana desa gitu ya, terus ada banyak sekali lah fasilitas. Nah tinggal problemnya di kita ini kan organisasi ya gitu. Gimana sih mengorganisasi ini sehingga resources yang ada memang jatuh ke tempat yang memerlukan gitu ya. Jadi itu yang kita coba monitor terus gitu melalui laporan juga dari teman-teman ini kan gitu, karena mereka yang ada di lapangan terus lihat oh nih kayaknya sanggar ini bisa nih lembaga ini memerlukan gitu. Dari situ kita bisa lebih perkuat ya bentuk dukungan dari kita gitu. Dengan begitu berharap program ini bisa berkelanjutan karena betul-betul sudah bergerak dari bawah gitu. Dan sepertinya 3 tahun berjalan peminatnya semakin banyak ya Pak. Ya. Sepertinya kedepannya akan lebih meluas lagi Pak ya. Harapannya begitu, harapan begitu. Saya sih sebetulnya ke depan membayangkan ini direplikasi gitu ya. Jadi kalau sekarang kan masih kita ngirim jauh-jauh ke NTT gitu ya. Mestinya ya Pemda NTT sendiri gitu ya, Pemprovnya sendiri ya, sehingga dia bisa turun sampai ke tingkat desa. Dengan begitu lebih banyak orang yang terlibat juga gitu ya, dan resources yang banyak ini bisa dikumpulkan sehingga menjadi lebih kuat gitu. Harapannya seperti itu Pak. Nah, ini masih ngomongin kebudayaan Pak. Tapi agak-agak beda topik nih Pak. Oke. Nah Pak, saya mau nanya nih Pak. Tanggapan Pak Hilmar nih Pak soal kemarin pernyataan dari Mahfud MD tentang kata Pak Mahfud mengatakan bahwa banyak ulama-ulama dari Arab Saudi yang datang ke sini memang sengaja untuk menyebarkan paham radikalisme. Itu gimana Pak? Apakah itu menjadi tantangan sendiri untuk kebudayaan Indonesia Pak? Soal faktanya sendiri saya terus terang nggak mengikuti ya, bukan di bidang itu gitu. Tapi memang saya mendengar penjelasan ya dari Pak Mahfud dan juga dari teman-teman di White Institute yang melakukan riset mengenai ini gitu. Dan kalau buat kita sih jelas kedatangan orang yang kemudian bawa misi lain ya dari apa yang kita miliki di sini itu problem gitu ya. Nah tapi soalnya saya kira bukan lantas bagaimana memastikan bahwa pengaruh ini itu urusannya ada BNPT kayak gitu ya, ada lembaga-lembaga, ada polisi lah, urusan keamanan. Dari kita sebetulnya tantangan yang lebih besar bagaimana memperkuat ketahanan budaya gitu ya, karena Indonesia ini kita lihat ya terbentuk untuk dalam waktu yang sangat panjang, silih berganti datang peradaban dari India, dari Eropa, dari Arab, dari Cina, dari mana-mana datang gitu ya. Dan kita nih menariknya punya nih semacam filter ya, sehingga apapun pengaruh yang datang dari luar gitu kita cerna dulu gitu, kemudian keluar dalam bentuk-bentuk baru. Itulah Borobudur yang di India juga nggak ada ya, itulah beduk yang di Arab juga nggak ada gitu ya. Itulah banyak ekspresi yang kita dapat ya di Indonesia ini yang sifatnya khas, walaupun rangsangan awalnya itu dari peradaban besar gitu ya, tapi kita punya nih kemampuan untuk memfilter itu. Jadi kalau buat saya sih silakan aja mau datang apapun itu gitu ya. Kalau udah menyangkut keamanan ya urusan keamanan gitu ya. Tapi kalau udah dalam itu mempengaruhi kebudayaan kita, saya sih cukup percaya ya bahwa kita punya tuh mekanisme. Nah, yang perlu kita lakukan sebetulnya memastikan bahwa ketahanan budaya ini terus hidup, terus vital gitu ya.
Caranya bagaimana ya, tidak lain dengan kegiatan terus-menerus gitu ya. Sehingga orang betul-betul mengenali ya kekuatan saya tuh, kekuatan misalnya kolektif ya, secara kolektif tuh apa sih gitu. Apa sih yang membuat kita nih bisa berkembang seperti yang sekarang ini gitu. Nah, pengenalan terhadap itu nah PPKD tadi gitu ya. Dengan dia mengenal semua, oh ini kekayaannya segala macam, dia kenal betul bentuk-bentuk ekspresinya dari waktu ke waktu. Dia tahu nih ada pengaruh Arabnya, nih ada pengaruh Cinanya, nih pengaruh Indianya gitu ya. Dengan pemahaman yang bagus, yaitu dengan sendirinya gitu ya, ketahanan budayanya juga akan menguat gitu. Tidak serta-merta kemudian takut dan berpikiran yang buruk-buruk gitu Pak ya, tapi bisa memfilter sendiri. Iya. Kalau saya sih cukup percaya ya bahwa masyarakat punya daya semacam itu. Ya memang dengan terpaan ya teknologi digital, komunikasi, arus informasinya begitu deras, kadang-kadang kayak seperti itu kan dilemahkan ya, gitu ya, pengenalan terhadap katakanlah anak sekolah sekarang, anak usia sekolah sekarang gitu terhadap banyak hal di dalam tradisi mereka udah nggak lagi gitu ya. Bicara tentang banyak nilai mungkin mereka udah kehilangan. Nah justru kita intervensinya di sini gitu ya. Apapun yang masuk dari luar tuh ya tetap ini harus diperkuat gitu, karena hanya dengan begitu bisa menunjukkan gitu loh, ini jati dirinya Indonesia gitu ya. Kalau enggak kan udah jadi Korea dari kapan-kapan ya, atau udah jadi Turki dari kapan-kapan, tapi nyatanya kan enggak gitu. Selalu aja dia kearifan lokal ya gitu, basis pertahanan itu. Baiklah, terakhir Pak, harapannya supaya budaya Indonesia bisa mendunia Pak, seniman-senimannya juga bisa mendunia Pak, kebudayaan kita bisa diakui banyak orang di dunia, gimana Pak? Ada tips Pak? Kalau saya sih begini, Indonesia ini sebetulnya memiliki kekayaan dan kekuatan yang luar biasa. Hanya saja dia masih berupa potensi. Nah potensi ini yang perlu direalisasi. Gitu. Dan sekarang ini setahu saya di pemerintah sudah banyak ya upaya untuk manajemen talenta misalnya gitu ya. Dan banyak kegiatan-kegiatan untuk memperkuat lah SDM kita ini gitu, terutama di bidang kebudayaan. Nah, yang masih perlu dilakukan adalah pembacaan menyeluruh gitu. Kalau tadi dibilang kan mau berpengaruh di tingkat internasional di dunia yang sebelah mana, ya, dan di bidang yang kayak apa gitu. Akan beda misalnya kita masuk ke pentas pop, ya, culture gitu. Dengan kita mengembangkan musik yang berbasis tradisi. Ada marketnya masing-masing nih, ya. Yang satu ini disebut musik dunia, gitu, world music ya. Yang satu ini pop seperti yang global pop sekarang gitu. Nah kalau sekarang kita punya kekuatan gitu ya, kita mesti milih kan gitu. Mana nih yang mau disasar gitu. Katakanlah teman-teman yang biasa berperkusi di tingkat akar rumput atau segala macam, mungkin jurusannya lebih ke sini. Ya. Tapi yang misalnya sekarang latihan dasarnya itu pengembangan skillnya itu lebih banyak ke pop ya mungkin jurusannya ke sini. Jadi yang paling ya gitu. Jadi memang harus persis gitu kalau kita bilang kebudayaan Indonesia mendunia. Saya sih punya keyakinan kuat ya gitu bahwa kita sangat mampu gitu. Cuman untuk menentukan targetnya di mana dia harus masuk gitu ya. Jadi kita bisa istilahnya itu niche yang mana gitu dia akan tempati gitu. Kalau itu dia bisa ketemu, saya sih cukup yakin ya gitu. Kalau lihat sekarang aja dengan talent-talent kita ya, mereka menang penghargaan di sini, filmnya juara di satu, itu sih udah sangat-sangat yakin gitu. Cuman langkah untuk menuju ke sana, menentukan target-target kita. Terus kemudian pelan-pelan ya membangun di atas itu gitu. Kadang-kadang kan gitu ya, kita bikin lompatan gitu ya, terus tapi tengahnya bolong gitu ya. Nah ini soal gitu, padahal harusnya dia betul-betul baris per baris gitu ya. Asia Tenggara, Asia gitu, terus kemudian baru dia di tingkat global. Dan ya langkah yang paling konkret sih jumlahnya harus ditambah. Ya, jumlah seniman, jumlah pelaku budaya diperkuat, ditambah gitu ya. Karena sekarang kita talenta cukup banyak. Tapi rata-rata di urusan kreatif, urusan produksi kita masih lemah nih, ya. Urusan distribusi, kemudian bagaimana caranya membawa produk-produk yang lahir dari kreasi ini ke tingkat dunia, nah itu kita masih banyak kekosongan. Jadi, ya boleh dibilang orang kreatifnya banyak, gitu ya, tapi orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang teknis, gitu ya, yang bisa membuat kreativitas ini mendunia, nah ini yang perlu diperkuat, gitu, masih perlu diperkuat.
Mungkin dengan platform media sosial sekarang yang mudah sekali itu bisa dimanfaatkan juga untuk Ja. orang ya Pak ya. Ya sangat, karena sifatnya langsung kan, gitu. Oh. Kalau media sosial kan dia nggak pakai perantaran macam-macam gitu. Tapi itu pun kalau kita lihat polanya juga bukan apa namanya, nggak bisa mengandalkan kebetulan lah, kurang lebih begitu ya, mau bilang gitu ya. Nggak karena kebetulan ngetop gitu ya, terus kemudian ada satu tren, satu masanya setahun setelah itu hilang gitu. Sayang, padahal talenta kita jauh lebih mumpuni daripada itu. Pak Hilmar, perbincangan sangat menarik tentang ngomongin kebudayaan, pasti gak ada habis-habisnya Pak yang seru. Tapi kita harus selesaikan perbincangan kita Pak. Okay. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Pak. Ya, Mas, terima kasih sudah hadir. Perbincangan kita sangat menarik sekali pemirsa, tapi kita sudah harus menghentikan. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya dengan spesial Gadra TV, spesial interview berikutnya. Saya Nadia Madeira beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.